Ampun Bang Jago, tips bagi wanita jika sang jagoan telah pergi. Jika Anda seorang wanita dan terkejut melihat gambar-gambar ini, mungkin Anda seorang wanita yang berbahagia karena Anda memiliki suami yang menemani Anda setiap hari. Pada umumnya, suami dianggap sebagai jagoan dalam rumah karena mereka merupakan pelindung keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, lahir maupun batin. Tetapi realita kehidupan tak selalu seperti itu. Lambat atau cepat, sekali waktu kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam rumah kita. Entah itu kehilangan anak, kehilangan istri, atau suami, ataupun orang tua. Karena kehilangan itu adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Tentu yang paling memberatkan adalah apabila suami pergi meninggalkan anak-anak tanpa meninggalkan harta atau warisan apapun. Topik kita kali ini adalah tentang seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, entah ditinggal mati atau dengan cara lain. Dan itu berarti kehilangan ayah bagi sang anak. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa bila seorang anak kehilangan ibu, maka dia akan kehilangan kasih sayang. Tapi jika anak kehilangan ayah, dia akan kehilangan harapan. Tapi lebih berat bagi istri, karena istri yang kehilangan suami, dia akan kehilangan keduanya, kasih sayang dan harapan. Namun cinta dan harapan akan tumbuh kembali apabila sang istri akan menikah lagi. Topik kita kali ini adalah jika istri mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi seumur hidupnya, dia memutuskan untuk hidup sendiri dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Ini bukan pekerjaan yang mudah karena dia akan melakukan dua peran sekaligus, sebagai ayah sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dan inilah tips bagi para istri yang bertekad untuk tidak menikah lagi. Pertama, Anda harus putar otak dan putar haluan. Melupakan kenangan bersama suami itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi gunakan otakmu sekarang. Kalau dulu dia yang berpikir, sekarang Andalah yang berpikir. Dulu dia pilotnya, sekarang Anda pilotnya. Artinya, kini Anda harus lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Kedua, jika Anda seorang sarjana atau usia Anda masih tergolong muda, maka keluarkan ijazah Anda, buatlah lamaran dan coba hubungi teman-temanmu, teman-teman lama atau teman-teman mantan suamimu. Jika mereka mengerti, mereka akan memberimu pertolongan. Ketiga, seandainya tidak ada yang menerima lamaranmu untuk bekerja, maka keluarkanlah keahlian Anda. Mungkin Anda bisa memasak, membuat kue, menjahit, atau membuka salon. Jika Anda tidak memiliki keahlian apapun, Anda bisa kursus atau belajar kepada teman, atau belajar memasak melalui
Google. Banyak orang yang berhasil mengembangkan usaha mereka hanya dengan belajar dari Google. Dan keempat, tentu saja keyakinan. Percayalah bahwa apa yang Anda kerjakan akan membuahkan hasil. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung? Dengan keuletan dan kerja keras, yakinlah bahwa engkau dapat berhasil tanpa didampingi suami. Bahkan berkatmu bisa melebihi ketika engkau masih memiliki suami. Dan kelima atau yang terakhir adalah pergilah ke gereja. Sia-sia engkau bekerja keras, tapi engkau meninggalkan ibadah. Karena firman Allah berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati rotimu dan makananmu, dan penyakit dilalukan daripadamu. Bahkan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu saja Anda tidak harus seperti wanita-wanita dalam video ini, di mana mereka harus memanjat kelapa, harus memasang genteng, membajak sawah, menjadi tukang parkir, tukang bangunan, atau menjadi supir truk pasir. Tidak perlu seperti itu, tetapi tekad dan semangat mereka lah yang patut dicontohi. Dan sebagai pedoman hidup Anda, sebaiknya Anda menghafal Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.